Halo Sobat Pajak, bertemu lagi dengan kami, tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Palmerah. Kali ini, kita akan membahas tentang materi topik penyusutan aktiva tetap. Sebelum masuk materi, jangan lupa klik tombol subscribe di KPP Jakarta Palmerah untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perpajakan. Jika Sobat Pajak sudah subscribe, yuk kita lanjut ke pembahasan materi. Baik Sobat Pajak, kita sering ketemu dengan depresiasi, amortisasi, dan depresi. Ketiganya sama-sama memiliki arti penyusutan pada sebuah objek, namun ada perbedaan. Seperti depresiasi adalah biaya penyusutan pada aktiva tetap, sedangkan amortisasi adalah penyusutan nilai aktiva tidak berwujud, dan depresi adalah biaya penyusutan pada bidang pertambangan. Pada kesempatan ini, agar tidak terlalu luas, kami akan membahas tentang depresiasi, lebih tepatnya tentang depresiasi aktiva tetap. Baik Sobat Pajak, sering masuk pertanyaan pada kami bagaimana menghitung keuntungan setelah wajib pajak membeli peralatan ataukah aset ataukah peralatan penunjang yang lain. Nah, dalam hal ini kami akan memberikan sedikit pembahasan tentang penyusutan aktiva tetap. Untuk pertanyaan sering timbul adalah, Pak, kami membeli pickup untuk memasarkan produk kami. Bagaimana cara untuk menghitung beban penyusutannya dan bagaimana dengan perlakuan pajaknya? Dasar hukum dari penyusutan adalah pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua adalah PMK 96/PMK 03 tahun 2009 tentang pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Sedangkan penyusutan itu dalam PSAK nomor 17, tujuan dari pernyataan ini adalah mengatur tentang pembebanan penyusutan aktiva yang dapat disusutkan. Namun biasanya dalam penyusutan ini muncul masalah utama, yaitu yang pertama penentuan jumlah yang dapat disusutkan, yang kedua metode penyusutan, dan C, penentuan masa manfaat keekonomian. Baik, dalam penyusutan aktiva tetap menurut pajak adalah satu, yang perlu kita lakukan adalah penentuan kelompok, kedua, penentuan masa manfaat keekonomian, dan C adalah metode penyusutan yang akan digunakan. Kelompok aset dalam PMK 96, PMK 03 2009, contohnya adalah kelompok 1, Sobat Pajak, adalah seperti mebel yang terbuat dari kayu, komputer, sepeda motor, dan sepeda. Sedangkan kelompok 2, contohnya adalah mebel yang terbuat dari logam, mobil, bis, dan truk. Sedangkan kelompok 3 adalah contoh kapal dengan berat di atas 100 sampai 1000 dwt, dan sedangkan kelompok 4 adalah mesin-mesin berat dalam konstruksi, lokomotif, kapal di atas 1000 dwt. Kelompok 3 dan kelompok 4 ini biasanya digunakan dalam industri tertentu. Metode penyusutan dan pajak, yaitu yang pertama adalah garis lurus, adalah suatu metode penyusutan di mana aktiva tetap dibagi beban penyusutan per tahun dengan jumlah yang tetap. Cirinya adalah jumlah penyusutannya setiap tahun tetap sejak dari awal sampai akhir. Sedangkan yang kedua adalah saldo menurun, yaitu metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Biasanya persentase penyusutan ini nilainya adalah 2 kali lebih besar daripada metode penyusutan garis lurus. Sedangkan untuk masa manfaat, untuk kelompok 1 itu adalah 4 tahun, kelompok 2 adalah 8 tahun, kelompok 3 adalah 16 tahun, dan kelompok 4 adalah 20 tahun. Untuk bangunan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok bangunan non-permanen, yaitu selama 10 tahun, dan bangunan permanen, yaitu 20 tahun. Untuk tabel tarifnya dan masa manfaatnya telah dirangkumkan, yaitu untuk 4 tahun berarti kelompok 1 yaitu punya masa manfaat 4 tahun, yaitu untuk garis lurus adalah sekitar 25%, dan untuk saldo menurun adalah 50%, dan bisa dilihat di tabel berikut. Apabila Sobat Pajak membuka lampiran PMK 96,
maka di situ sudah jelas jenis-jenis harta berwujud yang masuk dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan nanti sobat pajak mengecek sendiri sesuai dengan jenis usaha dari teman-teman wajib pajak. Untuk contoh sederhananya, PT EGZ mempunyai beberapa aset, yaitu berupa mobil dan sepeda motor. Untuk mobil dibeli dengan harga 100 juta dan motor 20 juta. Maka biaya penyusutannya adalah, yang pertama, kita tentukan bahwa mobil itu masuk kelompok 2, yaitu berumur masa manfaat 8 tahun. Sedangkan motor itu masuk kelompok 1, sehingga umur manfaatnya adalah 4 tahun. Jika sobat pajak menggunakan metode garis lurus, maka mobil dibagi 12%. Otomatis selama 8 tahun, biaya penyusutannya yang bisa diakui secara pajak adalah 12.500.000 per tahun. Sedangkan motor ada 25%, sehingga selama 4 tahun, per tahunnya adalah 5 juta rupiah per tahun. Untuk saldo menurun, terdapat yang perlu diperhatikan adalah pertama kelompoknya, yaitu kita ambil contoh untuk motor selama 4 tahun, maka tahun pertama adalah 50%, tahun kedua ada 50% dari tahun yang pertama, tahun yang ketiga adalah 50% dari tahun kedua, dan tahun keempat adalah dihabiskan sekaligus. Sebagai contoh sebagai berikut. Untuk tahun 1, nilai buku 20 juta, penyusutannya adalah 50% sehingga 10 juta. Sehingga nilai sisa adalah 10 juta. Sedang untuk tahun kedua, nilai buku nilai sisanya adalah 10 juta, disudutkan 50%, sehingga nilai sisanya adalah 5 juta. Dan tahun ketiga, dari 5 juta ini kita sudutkan 50% lagi, sehingga 2,5 juta, dengan nilai sisa 2,5 juta. Sedangkan tahun keempat, otomatis kita habiskan sebesar nilai sisa yang ada. Baik sobat pajak, terkadang dari penyusutan ini, mana yang lebih cocok pada kita? Ini Direktorat Jenderal Pajak menyerahkannya kepada sobat pajak semua, mana yang lebih cocok untuk digunakan. Tetapi perlu diingat, dalam penggunaan metode penyusutan ini harus taat asas dan konsisten. Jadi tidak boleh berubah-ubah untuk tiap tahunnya. Dan ketika sobat pajak sudah memilih satu, maka untuk semua aset wajib pajak harus disusutkan dengan satu metode, tidak bisa berubah-ubah. Oke sobat pajak, sekarang kita sampai pada bagaimana jika. Nomor 1, Pak, bagaimana jika saya memiliki aktiva kelompok 1, yaitu 4 tahun, namun saya memilih masa manfaatnya yaitu 3 tahun saja, yaitu lebih pendek dari PMK, atau 6 tahun lebih panjang dari PMK. Bagaimana jika aktiva tersebut saya jual sebelum masa penyusutannya selesai? Untuk kedua pertanyaan ini, kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Baik sobat pajak, demikian yang dapat kami sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Jangan lupa follow terus media sosial KPP Jakarta Palmerah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.